Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Doi dalam channel Doi Project. Di kali ini saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber baru yang sudah bagikan video, subscribe, dan juga mengisi kolom komentar yang ada di video sebelum-sebelumnya. Pertama-tama saya mendoakan bagi Bapak Ibu guru, bendahara BOS, dan para pejuang-pejuang nasib ya. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, dan selalu diberikan umur panjang dan rezeki yang halal. Nah, di kesempatan kali ini Mas Doi kemarin dapat atensi terkait dengan kenapa pada waktu perubahan dana yang diterima masih sama, tidak berubah, padahal di waktu itu ada proses penerimaan peserta didik baru, seharusnya ada kurang dan ada yang tambah, tetapi kenapa masih tetap jumlah siswanya dan jumlah anggarannya. Nah, maka dari itu saya akan memberi penjelasan terkait dengan kenapa dana tersebut tetap dan jumlah siswanya juga tetap. Mungkin langsung saja kita saksikan dan saya jelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi. Yuk, bareng-bareng simak penjelasan berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme penyaluran dan evaluasi penyaluran DAK non-fisik dana BOS. Tentunya ini bersumber dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, mekanismenya seperti apa? Kita ketahui dulu definisi dan landasan hukum bahwasanya dana BOS ini tidak hanya diatur dari satu menteri, tapi ada beberapa kementerian yang mengatur terkait dengan dana BOS, BOP, dan dana BOP pendidikan kesetaraan. Ada BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan. Nah, di sini yang poin pertama, dasar hukum yang mengatur di sini adalah terkait dengan PMK nomor 119 garis miring PMK.07/2021 yang di situ berisikan tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik. Kalau fisik itu berupa bangunan, kalau non fisik itu berupa kayak pendanaan. Seperti itu. Jadi di sini diatur oleh ini juga. Terus yang kedua diatur oleh KMK 31 garis miring KM.7 garis miring 2021. Nah, di sini tentang apa? Tentang penyaluran dan pelaporan dana BOP PAUD dan dana BOP pendidikan kesetaraan. Nah, di sini diatur oleh KMK ini. Terus lagi ada aturan terkait dengan Persesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 19 tahun 2021 tentang apa? Tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Jadi di sini terkait dengan pengelolaan rekeningnya. Rekening yang seperti apa? Rekening yang terdiri dari aturan-aturan yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai punya rekening yang depannya itu ada NPSN-nya, terus disertai dengan nama lembaganya. Nah, itu aturan yang berlaku yang untuk terkait dengan pengelolaan rekening. Terus yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022. Nah, di sini tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan. Nah, pengelolaannya bagaimana, dana BOS diperbolehkan untuk apa, dana BOS dilarang untuk apa, siapa saja yang berhak untuk pengelolaan dana BOS. Tentunya di situ ada kayak kepala sekolah, bendahara, ya, tim BOS lah kalau dibilang seperti itu. Nah, Peraturan Menteri yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda. Nah, di sini proses revisi, ada revisi juga nih aturannya ya, nanti saya kasih tahu lah apa revisinya.
Nah, di sini tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda dari pemerintahan daerah. Dana BOS itu kalau mekanismenya dari pusat, cuma pengelolaannya ada di daerah seperti itu. Jadi aturan-aturan ini yang tolong dipahami kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Yang kita maksud terkait dengan kebijakan kenapa tahap 3 kok nilainya sama. Nah, di sini mekanisme penyaluran dana BOS. Nah, mekanismenya dari yang pertama nih bisa dilihat bahkan seperti ini ya. Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS pada Kemendikbudristek. Ini yang pertama nih. Nih. Laporan penggunaan dana sekolah. Terus yang kedua, Kemendikbud melakukan verifikasi sekolah yang akan menerima penyaluran dana BOS dan disetujui menerbitkan surat rekomendasi penyaluran kepada DJPK. Ini kayak yang DJPK itu yang kayak di apa ya, di sebuah pengelolaan keuangan seperti itu ya. Selanjutnya DJPK melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dari Kemendikbud. Dan yang keempat, DJPK melakukan tagging ya kan, rekomendasi dan penyaluran dana penyaluran pada aplikasi OMSPAN serta menerbitkan ND rekomendasi kepada DIT-PAU. Ini bahasanya pokoknya yang ada di proses pencairan seperti itu. Pokoknya ini pengelolaannya ada di dalam sinilah. DIT-PA melakukan verifikasi dan menyampaikan ND rekomendasi penyaluran dana BOS kepada KPA penyaluran. Terus berdasarkan rekomendasi angka 4, KPA penyaluran menerbitkan SPM. Nah, yang ketujuh yang terakhir KPPN menerbitkan SP2D. Nah, SP2D biasanya kalau kita lihat di BOS salur kita, kalau SP2D-nya sudah terbit berarti dana BOS sudah cair. Nah, ya dari sini nggak usah terlalu ribet-ribet memikirkan, bahwasanya intinya lembaga melaporkan. Kalau sudah laporan syarat pelaporannya cut off-nya sudah terpenuhi, maka bisa terbitlah yang namanya KKPN. Dari KKPN ini menerbitkan SP2D-nya. Sudah, itulah intinya. Nggak usah terlalu ribet-ribet, biar ini menjadi urusan yang di sana. Nah, selanjutnya nih, perubahan kebijakan penyaluran dana BOS tahun 2020 dan 2021. Nih, kalau dulu 2019 RKUN, RKUD, rekening sekolah. Dulu 4 tahapan. Tahap 1, tahap 2 dulu triwulan ya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Syaratnya rekap laporan penyaluran penggunaan SP2D, laporan disampaikan pada Pemda Kemenkyu. Nah, ini dulu proses di tahun 2019 sudah kita lampaui. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham lah terkait dengan itu. Terus untuk 2020 dan 2021 di sini dari RKUN langsung ke rekening sekolah. Langsung ke rekening sekolah, disalurkan oleh 34 KPPN provinsi dari bank masing-masing lah yang ada di provinsinya masing-masing. Ya, penyaluran tahap 3 terdiri dari 30, 40 dan 30. 30%, 40, 30. Gitu ya. Ini untuk pencairannya paling cepat Januari, paling cepat April, paling cepat September. Biasanya 3 bulan untuk proses pencairan lambatnya itu seperti itu. Jadi kalau tahap 3 sekarang paling cepat September, Oktober, November. Antara 3 bulan itu mana nanti yang bisa dicairkan di bulan-bulan tersebut. Syaratnya laporan penggunaan dana BOS, laporan disampaikan ke sekolah dan disampaikan ke Kemendikbud. Itu aja syaratnya. Nah, di sini diatur oleh Kemenkyu, Kemendikbud, Kemendagri, sama Pemda Dinas Pendidikan. Nah, di sini poin pentingnya ada di sini. Poin pentingnya ada di sini. Kita lihat dulu perubahan kebijakan penyaluran dana BOS tahun 2022 lah. Ini 2001 aturan yang dipakai itu ini PMK 9 garis miring PMK 07 dan selanjutnya. Kalau yang di tahun 2022 PMK 119 tadi sudah saya jelaskan, PMK 07 2021. Alokasinya per provinsi, terus rekeningnya sudah
standarisasi lah ya. Pokoknya intinya perubahannya itu ada di aturan ini, dasar hukumnya ini. Nah, bagaimana perubahannya itu? Nah, di sini ini satu contoh kasus bahwasanya kenapa dana bos tersebut tahap 3 tetap sama. Bagaimana perhitungan sisa dana bos reguler tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam penyaluran dana bos reguler tahun 2022? Ini sudah saya jelaskan di konten sebelumnya terkait dengan sisa dana bos atau bisa disebut silpa. Nah, ini juga saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan di konten sebelumnya ada terkait dengan apa itu silpa. Tapi pada intinya di sini rincian penyaluran dana bos reguler tahun anggaran 2022 tiap tahapan sebagai berikut. Tahap 1 dialokasikan 30%, 40% dan 30%. Ya. Alokasi tahun 2022. Nah, di sini kenapa tahap 1 dengan tahap 3 sama? Ya. Sedangkan tahap 2-nya berbeda. Nah, inilah menjadi alasan kalau dulu Bapak Ibu saya jelaskan ya. Kalau dulu aturan sebelumnya yang sudah saya jelaskan di 2021 tadi itu bahwasannya kalau setelah PPDB maka tahap 3 kita menerima jumlah siswa itu baru dan penerimaannya juga baru. Tetapi ada mekanisme baru, Bapak Ibu coba flashback ke tahun anggaran dengan tahun pelajaran. Nah, untuk yang di 2022 gampangnya kita pakai tahun anggaran. Maka tahun anggaran itu terdiri dari Januari sampai Desember. Nah, kapan proses PPDB itu kita bisa terrealisasi pada waktu pencairan? Ya pada waktu tahun berikutnya. Contoh, di tahun 2022 setelah PPDB ini ya, sebelum PPDB murid kita 100. Nih, awal. Tetapi setelah PPDB murid saya menjadi 120. Maka di tahap 3 dana yang kita terima masih berdasarkan data awal yaitu 100. Padahal sudah 120 kan. Nah, kapan pemberian 120 ini diberikan, direalisasikan? Di tahun berikutnya. Berarti nanti ada di tahun 2023 ya. Di tahun 2023. Nah, berarti otomatis di tahun 2023, semisal nanti nih 2023 setelah PPDB murid kita turun. Berarti otomatis kita masih terima jumlah murid 120, betul. Nah, turunnya nanti akan diakumulasi di tahun 2024 seperti itu. Maka yang dipakai adalah proses tahun anggaran, gitu Bapak Ibu. Makanya jangan kaget kalau di tahap 3 penerimaannya masih tetap sama. Itu jangan kaget. Ya, karena mekanismenya cuma digeser gitu aja. Tapi kalau lihat dari sini 30, 40, 30, nah ini jumlah alokasi 1 tahun, maka ya yang bener yang ini gitu loh Bapak Ibu. Jadi 150 tahap 3-nya ya 150. Untuk siswa barunya nanti ada di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana penjelasan dari Mas Doi? Kalau nggak jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Ya, pada intinya mekanismenya ada perubahan. Sudah saya jelaskan tadi di paparan tersebut, sudah saya jelaskan pada intinya ya seperti itu. Cuma geser bulan aja, geser tahap. Nah, ya, yang kita buat mekanismenya seperti tahun anggaran dan tahun pelajaran lah ya. Jadi kalau memang siswanya baru ya dapatnya banyak ya nanti dialokasikan di tahun 2023 di tahun berikutnya. Jadi nggak usah khawatir bahwasanya kurang rugi, nggak ada, karena di tahap 3 berikutnya nanti Bapak Ibu masih tetap terima jumlah yang sama seperti itu ya. Dan Bapak Ibu, apabila penjelasan saya ini bisa diterima dan bisa
buat plong gitu untuk melakukan langkah-langkah berikutnya dalam Arkas. Jadi nggak usah khawatir Arkasnya perubahan, langsung dilanjutkan aja nggak apa-apa, karena kemarin atensinya banyak sekali yang bilang masih tetap sama, jumlahnya juga masih tetap sama gitu. Ya kesimpulannya itu tadi, jumlah siswa baru akan diakumulasikan di tahun berikutnya, di tahun 2023 di Januari sampai Desember. Bapak Ibu, bagi yang jelas, sudah jelas dan mengerti, memahami terkait dengan penjelasan saya mohon Bapak Ibu bantu saya dalam pemberian subscribe, like, komen, dan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kenapa kaget ya? Biar nanti teman-teman itu nggak kaget bahwasanya ada perubahan mekanisme seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.